Hai sahabat, terima kasih Anda sudah menonton video-video saya. Saya yakin Anda sudah like, sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menampilkan video-video baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Senang jika video-video yang selama ini Anda tonton boleh memberkati kehidupan keluarga Anda. Dengan kerendahan hati, saya memohon share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga memperoleh berkat yang sama. Sengaja lewat video-video ini saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab agar supaya setiap keluarga-keluarga yang mengikutinya diberkati oleh Tuhan, karena sebagai orang tua Anda akan berhasil membawa setiap anak-anakmu menuju kepada kehidupan yang sukses, yang bahagia, dan diselamatkan oleh Tuhan. Ayo ikuti senantiasa video-video saya lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Berjumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, persiapkan alat tulisnya, persiapkan juga Alkitabnya. Kita memasuki video yang ke-10 dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul Mengenal Tuhan adalah Mengenal Pikirannya. Judul kecil video kita yang ke-10 berbunyi demikian: hidup harus berbuah setiap saat. Saudara, kita baca lebih dulu Markus pasal 11 ayat 12 sampai dengan 14. Saudara, Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab, saudara boleh garis bawahi, memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saudara, bacaan yang kedua, sambungan dari firman Tuhan ini ada pada ayat 20 dan 21. Judulnya pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Saudara, kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita ingin menyingkapkan rahasia apa di balik firman Tuhan ini, sehingga kita boleh mengenal Kristus lewat pikirannya. Sehingga kita boleh berkata, aku mengenal Tuhanku karena aku mengenal pikirannya. Saudara, Tuhan Yesus bersama rombongan melewati sebuah jalan dan dia mungkin lapar. Sehingga dia berkata, itu ada pohon ara yang sudah kelihatan daunnya. Ayo, kita ke sana, mendekat kepada pohon ara tadi, siapa tahu ada buah yang bisa kita makan. Nah saudara, Tuhan Yesus bersama para rasul mendekat kepada pohon ara, tetapi apa yang didapat oleh Tuhan Yesus ketika dia memerlukan?
Dia sedang ingin menikmati buah tadi. Dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Tidak ada buah sama sekali. Tetapi ayat firman Tuhan jelas berkata pada ayat yang ke-13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab, silakan digarisbawahi, di stabilo, memang bukan musim buah ara. Saudara, lihat apa yang terjadi. Yesus dan para rasulnya ketika mendekat kepada pohon ara ini, pohon ara itu ternyata tidak ada buahnya. Karena memang dikatakan belum musim buah ara. Rupa-rupanya buah ara ini seperti pohon-pohon musiman yang lainnya. Bisa sama dengan rambutan, bisa sama dengan mangga dan lain sebagainya. Hanya berbuah pada musimnya. Dan buah sebetulnya yang bisa berbuah, pohon yang bisa berbuah pada musimnya sudah bagus. Tetapi aneh sekali yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Begitu dia tahu tidak berbuah, dia langsung mengutuki pohon itu tadi pada ayatnya yang ke-14. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saudara, kesalahannya ada di mana? Wong memang belum pada musimnya, wajar saja pohon ara ini tidak bisa memberikan buah, memang belum musimnya. Tetapi yang aneh, justru di dalam ayat ke-14 Tuhan Yesus itu berkata dengan mengutuki pohon ara tersebut. Oleh karena pada waktu dia membutuhkan buah daripada pohon ara, dia tidak mendapatkannya, maka dia berkata, mulai hari ini jangan ada orang lagi yang memakan buahmu selama-lamanya. Dan keesokan harinya, ketika Tuhan Yesus dan para murid melewati pohon ara itu tadi, Petrus dan para muridnya melihat bahwa pohon ara yang dikutuki oleh Tuhan Yesus itu telah kering sampai kepada akar-akarnya. Berarti kata-kata Tuhan Yesus di ayat 14 itu tadi betul-betul mengutuki, sehingga sepertinya dia tidak ingin pohon ini hidup lagi. Sehingga mereka menyaksikan dan memberikan laporan kepada Tuhan Yesus, Guru, Rabi, ternyata pohon ara yang engkau kutuki kemarin itu telah kering sampai kepada akar-akarnya. Nah saudara, kita ingin tahu kenapa kok Tuhan Yesus melakukan hal seperti ini. Tentunya di pikiran saudara dan saya mungkin bisa ada pikiran yang sama. Tuhan, wajar dong buah daripada pohon ara tadi memang belum musimnya, otomatis dia belum bisa menyajikan buahnya. Kenapa? Karena pohon ara memang adalah pohon yang berbuah musiman. Pada waktu itu belum musimnya. Oleh karena itu, bukankah pohon ara ini tidak bersalah? Tetapi kenapa Yesus yang adalah Tuhan justru mengutuki? Dan dia berkata, mulai hari ini jangan ada lagi orang yang memakan buahmu selama-lamanya. Dan keesokan paginya, pohon ara ini kering, mulai daun sampai ke akar-akarnya. Pohon ini mati dan tidak bisa hidup dan tidak bisa berbuah lagi seperti apa yang dia katakan. Saudara, ternyata di balik semua ini setelah saya merenungkan, berarti Yesus yang adalah Tuhan ingin ajarkan kepada Anda dan saya bahwa di dalam hidup orang yang mengikut kepada Kristus, orang yang ngaku dirinya sebagai Kristen dengan gaya hidup seperti Kristus, harus berbuah setiap saat. Tidak harus menunggu pada musimnya.
seperti di Mazmur pasal 1. Tetapi Anda dan saya diminta oleh Tuhan Yesus berbuah setiap saat. Apalagi ketika Kristus membutuhkannya, kita harus bisa menyediakan buah yang Dia minta, yang Dia perlukan. Itu maksudnya Tuhan. Oleh karena itu, saudara, buat Anda yang sebagian kecil dalam tanda kutip berpikir dan menyimpulkan menurut saya salah, yaitu sebagian orang Kristen yang sudah happy-happy, di mana dia berpikir karena keselamatan adalah anugerah oleh iman dan mereka sudah mendapatkannya, sehingga mereka merasa aman-aman saja dengan tidak berbuat apa-apa. Saudara, saya mau bertanya lebih dulu kepada Anda semuanya. Jika kita sebagai orang Kristen kemudian tidak melakukan perbuatan apa-apa, tidak melakukan perbuatan apapun, bisakah orang tersebut berbuah? Padahal firman Tuhan jelas dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes Pembaptis saja berkata, awas, kapak sudah ada pada akar pohon. Pohon yang tidak berbuah akan ditebang dan dibakar ke dalam api. Artinya, Anda dan saya sudah pasti tahu, orang yang hidup di dunia ini dan kemudian tidak menyajikan buah, yang di dalam hidupnya tidak memberikan arti kepada orang lain, tidak memberikan arti kepada Tuhannya yang sudah memberikan hidup, lebih baik tidak usah hidup, lebih baik mati, ditebang, dan dibakar ke dalam api. Oleh karena itu, perbuatan baik dan perbuatan benar tetaplah adalah sesuatu yang dipentingkan oleh Tuhanmu. Kenapa? Karena di dalam ayatnya Matius yang ke-16, ayatnya yang ke-27 itu pun dikatakan demikian. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, jika kita tidak berbuat apapun, otomatis kita juga tidak berbuah apapun. Sehingga dengan demikian otomatis orang yang tidak pernah berbuat apa-apa dan kemudian tidak memberikan buah yang baik, dia tetap harus binasa, kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus. Kenapa? Karena syaratnya orang berbuah itu ternyata oleh Dia juga ditetapkan. Saudara, lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15, kita mau baca, mau pahami bagaimana pikiran Tuhan atas pohon ara tadi. Dia tetap menuntut Anda dan saya berbuah setiap saat. Dia tidak mau kita punya alasan, Tuhan ini belum musimnya, enggak. Yang penting pada waktu aku memerlukan, engkau bisa berikan aku buah. Nah saudara, untuk berbuah, dia memberikan nasihat buat saudara dan saya. Yohanes 15 ayat 1-6, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Yesus Kristus adalah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur.
Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara, Yesus yang adalah Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya bagaimana kita bisa berbuah. Ternyata dia memberikan perumpamaan. Dia sebagai pokok anggur yang benar, saudara dan saya sebagai ranting-rantingnya. Dan sudah dikatakan di situ, ranting yang tidak berbuah dipotong, dibuang. Tetapi ranting yang berbuah masih diupayakan supaya berbuah lebih banyak, yaitu ranting yang berbuah tadi kemudian dibersihkannya agar supaya lebih berbuah banyak. Saudara, dibersihkan dengan apa? Dibersihkan dengan firman. Kata ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Oleh karena firman itu tadi mengingatkan kepada saudara dan saya, maka segala perbuatan tercela, segala noda dosa kita mulai tinggalkan dan ikut kepada firman Allah yang benar. Sehingga lewat apa yang kita kerjakan, kita lakukan perbuatan kita yang sudah dibersihkan oleh firman akan berbuah dengan perbuatan baik, benar, lebih banyak daripada hari kemarin. Maksudnya dia seperti itu. Saudara, timbul persoalan. Bagaimana seandainya kita sudah berbuah, tetapi buah ada dua macam. Ada buah yang sudah baik, ada buah yang tidak baik. Gimana? Saudara, ternyata Tuhan mengajar kepada Anda dan saya, Tuhan menuntut buah, tetapi buah harus baik. Kenapa? Karena buah yang tidak baik tetap akan dibuang oleh Dia. Saudara, Matius pasal yang ke-7, ayat 19 dan 20 berkata demikian. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara, bacaan ini berjudul tentang hal pengajaran yang sesat. Saudara, kita boleh ngaku kita ini ranting-ranting daripada pohon anggur. Kita boleh ngaku kita ini adalah orang Kristen yang mengasihi Dia, nempel pada pokok anggur yang benar, Yesus Kristus Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, di akhir zaman akan muncul banyak orang yang menyamar menjadi seperti domba. Padahal dia ini sesungguhnya adalah serigala yang buas. Tetapi oleh karena namanya saja nyamar, banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa melihat penyamaran mereka, oleh karena mereka juga mengatasnamakan Yesus Kristus Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Menyamar bahkan di tempat-tempat ibadah sehingga banyak orang yang tidak menduga. Nah, saudara, yang namanya nyamar pasti dia menyusup. Tetapi dari ajaran mereka kita akan tahu sesungguhnya apa yang mereka ajarkan itu berasal dari Yesus yang adalah kita punya Bapa yang ada di surga, atau ajaran dari kuasa yang lain. Saudara, jika engkau adalah hamba yang baik, hamba yang benar, saya yakin
ketika Tuhan Yesus dicobai dengan 3 perkara, yaitu ubah batu menjadi roti. Itu bicara tentang kedagingan. Yang kedua, dia dicobai, jika engkau mau menyembah kepadaku, maka apa yang kau lihat, dunia dengan segala kemegahannya, dengan segala gemerlapannya dan kuasanya, akan kuberikan kepadamu. Keinginan mata. Kedua, jika engkau memang adalah anak Allah, loncat dari tempat yang tinggi, terjun ke bawah. Bukankah ada tertulis, maka malaikatnya akan menatang engkau dengan tangannya, sehingga kakimu tidak akan terantuk kepada batu. Artinya, jika engkau adalah anak Allah, engkau pasti akan dilindungi atas keselamatanmu, yaitu kesombongan. Nah saudara, jika engkau adalah hamba Tuhan yang baik dan benar, yang sungguh-sungguh engkau mengabdi kepada Kristus, maka 3 perkara inilah yang akan engkau katakan kepada domba-domba milik Tuhan Yesus. Hati-hati jika ada orang yang mengajarkan tentang 3 perkara ini, itu bukan dari Bapak kita Yesus Kristus Tuhan, tetapi dari iblis setan yang sedang mencobai Kristus di padang gurun, dan iblis itu kalah total dengan Kristus. Tetapi iblis setan tadi masih menebar sebuah ancaman, di mana dikatakan di dalam Lukas pasal yang keempat ayat ke-13 berkata demikian, dengan judul bacaan pencobaan di padang gurun, yaitu ketika Tuhan Yesus dicobai dengan 3 perkara ini, di mana ayat firman Tuhan ini berkata, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Artinya, iblis tidak akan berhenti mencobai, tetapi yang dicobai bukanlah Yesus yang adalah Allah kita, tetapi yang dia cobai oleh iblis adalah Anda dan saya, dan semua saudara seiman kita lainnya yang mengaku percaya kepada Kristus. Itulah anak-anak Tuhan yang menjadi target daripada iblis setan untuk dicobai dengan 3 perkara yang sama. Oleh karena itu, jika Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang baik dan benar, pastilah kita akan memberikan peringatan kepada seluruh domba-domba milik Kristus. Hati-hati jika ada seseorang yang mengajarkan pelajaran 3 perkara ini. Pastilah itu bukan dari Tuhan Yesus. Pastilah itu dari iblis setan yang sama dengan iblis setan di padang gurun ketika Kristus telah dicobai oleh dia. Saudara, Matius pasal 7 ayat 19 dan 20 mengatakan bahwa ternyata dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, sudah berbuah tapi tidak baik, juga ditebang. Kenapa? Karena buah yang tidak baik bukanlah yang Tuhan Yesus inginkan. Kenapa? Karena engkau pastilah ranting-ranting yang akan berbuah, karena di dalam hidupmu engkau sudah dibersihkan, sehingga buah yang kau hasilkan akan menghasilkan lebih baik lagi dan lebih lebat lagi. Oleh karena itu saudara, inilah yang menjadi pikiran Tuhan, bahwa engkau dan saya, anak-anak Tuhan, harus berbuah setiap saat, tidak perlu menunggu pada musimnya, tetapi pada saat Yesus Kristus Tuhan membutuhkan buah dari kita, kita sudah selalu siap menyediakan buah yang dia perlukan. Mengenal Tuhan adalah mengenal pikirannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.